Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Jumat 25 Februari 2022 dengan episode Pray for Ukraine. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Chicago Fed Net Activity Index yang naik dari sebelumnya 0,07 menjadi 0,69. Kemudian ada dari US Initial Jobless Claims yang turun dari sebelumnya 249K menjadi 232K. Kemudian ada dari US Continuing Claims yang turun dari sebelumnya 1588K menjadi 1476K. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Jababeka Tbk atau KIJA yang menggandeng Bukit Algoritma untuk mengembangkan 100 kota industri dan 10.000 desa inovasi dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Dharma Polymetal Tbk atau DRMA yang melakukan ekspansi pembangunan pabrik dan membeli mesin-mesin baru dengan total dana sekitar 247 miliar rupiah dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT United Tractors Tbk atau UNTR. Januari 2022 UNTR mencatatkan penjualan 530 unit alat berat, naik 146% dari penjualan di periode yang sama tahun lalu sebesar 215 unit dari kontan.go.id. Kemudian pada perdagangan hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, IHSG ditutup melemah minus 102 poin atau minus 1,48% menjadi 6.817. Sektor transportation and logistik, financials, consumer cyclicals, teknologi, basic materials, properties and real estate, infrastrukturs, consumer non-cyclicals, healthcare bergerak negatif dan mendominasi penurunan IHSG kali ini. Investor asing di seluruh pasar membukukan pembelian bersih sebesar 894 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Pray for Ukraine. Di tengah situasi dan kondisi invasi Rusia ke Ukraina, harga minyak lagi-lagi mengalami kenaikan seperti yang kami prediksikan. Minyak Brent sempat mengalami kenaikan hingga ke level 105,79 dolar tidak lama setelah invasi Rusia dilakukan. Namun tidak begitu lama untuk kembali turun ke level 99 dolar. Biden sejauh ini sudah memberikan sanksi terhadap Rusia terhadap 5 bank besar di Rusia, namun Amerika sejauh ini hanya memberikan sanksi hanya terhadap perbankan. Untuk sanksi terhadap energi masih belum diberikan. Eskalasi telah memberikan kekhawatiran bahwa pasokan minyak di seluruh dunia akan gagal untuk mengimbangi pemulihan permintaan yang terus menguat karena dibukanya kembali aktivitas perekonomian. Saat ini koalisi OPEC Plus yang dipimpin oleh Rusia dan Arab Saudi terus berjuang untuk memulihkan produksi minyak dengan cepat, namun tetap saja hal itu tidak menjadi jaminan bahwa harga minyak akan kembali mengalami penurunan. Sejauh ini strategi yang akan digunakan OPEC Plus adalah dengan menambahkan 400.000 barel per hari minyak mentah ke pasar setiap bulannya. Namun kejadian ini membuat para pedagang mengamankan pasokannya, apalagi persediaan pusat penyimpanan minyak terbesar di Amerika, Cushing, Oklahoma, telah turun ke level terendahnya sejak September 2018 dan berada di level terendah secara musiman dalam kurun waktu 14 tahun terakhir. Biden saat ini sedang mempertimbangkan untuk menggunakan cadangan minyak darurat dengan berkoordinasi dengan para sekutu untuk dapat mengantisipasi kenaikan harga minyak. Kita juga tidak boleh melupakan betapa pentingnya kontribusi Rusia bagi OPEC Plus, sehingga tentu saja hal ini akan mempengaruhi harga minyak di pasar. Alhasil harga minyak mengalami kenaikan akibat situasi dan kondisi sekarang ini dan akan mendorong inflasi juga bergerak mengalami kenaikan dengan lebih cepat sehingga akan mengancam biaya hidup bagi jutaan orang. Mau tidak mau hal ini akan membuat para bank sentral di seluruh dunia untuk menaikkan tingkat suku bunganya sebagai langkah pengetatan kebijakan moneternya. Namun kenaikan tingkat suku bunga yang dilakukan oleh bank sentral di seluruh dunia dalam jumlah yang besar tentu akan menghambat pemulihan ekonomi global. Rusia merupakan penjual utama komoditas, dengan Eropa menggunakan Rusia sekitar 1/4 minyak dan 1/3 untuk gasnya. Apabila Amerika dan Eropa memberikan sanksi terhadap ekspor minyak dan gas, hal ini otomatis akan membuat perekonomian mereka sendiri mengalami kesulitan. Amerika akan memberikan sanksi terhadap Sberbank,
pemberi pinjaman terbesar di Rusia, dan 4 lembaga keuangan lainnya yang memiliki aset senilai 1 triliun dolar, serta memberikan sanksi terhadap elit Rusia dan anggota keluarga mereka. Sanksi itu telah menargetkan hampir 80% dari semua aset perbankan di Rusia. Sanksi yang diberikan oleh Amerika telah membuat 2/3 dunia bergabung dengan Amerika, dan itu merupakan sanksi yang berat. Inggris memberikan sanksi terhadap bank negara, miliarder, dan maskapai penerbangan nasional sebagai tanggapan atas apa yang dilakukan oleh Rusia ke Ukraina. Sanksi terbaru bahwa menargetkan perusahaan yang membangun pipa gas Nord Stream 2 dari Rusia ke Jerman sebagai salah satu sanksi tambahan berikutnya. Namun ingat, Rusia juga sudah mengatakan bahwa apabila ada negara yang mengganggu aksinya, maka Rusia akan memberikan peringatan, mendapatkan konsekuensi yang tidak akan mereka lupakan. Mimpi ini bukan lagi masalah Ukraina kalau kami melihatnya, tapi sepertinya Putin ingin membangun kembali Uni Soviet, yang dimana keinginan tersebut berbeda sekali dengan situasi dan kondisi tatanan dunia saat ini. Amati dan cermati setiap situasi dan kondisi yang terjadi ya. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Mantap. Kenaikan harga komoditas dan pemulihan dari permintaan global mendorong setoran pajak dari sektor komoditas pertambangan pada Januari 2022 naik lebih dari 2 kali lipat. Mengacu pada data APBN, penerimaan pajak sektor pertambangan pada Januari 2022 melonjak 246,65% dibandingkan Januari tahun lalu. Sektor pertambangan sebetulnya sudah tumbuh positif 2,3% pada awal tahun lalu, tetapi tahun ini melonjak lebih tinggi lagi. Dalam paparannya, Sri Mulyani menjelaskan kenaikan signifikan pada setoran pajak sektor pertambangan bulan lalu didorong oleh permintaan global dan meningkatnya harga komoditas. Setoran pajak sektor pertambangan ini menjadi salah satu dari 5 sektor usaha dengan kontribusi terbesar pada bulan lalu. Sektor pertambangan berkontribusi 7,1% dari total penerimaan pajak bulan lalu yang mencapai 109,11 triliun rupiah. Selain sektor pertambangan, sebagian besar setoran pajak dari lapangan usaha lainnya juga sudah tumbuh positif. Sektor industri pengolahan dengan kontribusi pajak 28,5% berhasil tumbuh 53,95% pada bulan lalu. Ini merupakan pembalikan dari kondisi setoran pajak sektor pengolahan pada Januari tahun lalu yang masih terkontraksi 4,2%. Setoran pajak dari sektor perdagangan juga tumbuh kuat 50,26% setelah terkontraksi 13,77% pada tahun lalu. Setoran pajak dari sektor perdagangan ini berkontribusi 25,7%. Pertumbuhan signifikan juga terdapat pada setoran pajak sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 28,86% yang juga pembalikan setelah kontraksi 20,7% pada tahun lalu. Sektor ini berkontribusi 10% terhadap penerimaan pajak bulan lalu. Pertumbuhan ini didorong karena adanya peningkatan PPh 21, profitabilitas mulai membaik serta berkurangnya restitusi. Sektor lainnya yang tumbuh cukup kuat yakni konstruksi dan real estate serta informasi dan komunikasi. Kedua sektor tersebut tumbuh masing-masing 21,6% dan 87,76%. Berdasarkan data penerimaan pajak sampai akhir bulan lalu juga mencapai 109,11 triliun rupiah atau naik 59,39% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi ini juga setara 8,63% dari target dalam APBN sebesar 1.265 triliun rupiah. Pertumbuhan kuat pada penerimaan pajak didorong pemulihan ekonomi yang terlihat dari kinerja PMI manufaktur yang baik, harga komoditas dan ekspor impor. Selain itu, low base effect di mana penerimaan pajak yang terkontraksi 15% pada Januari 2021 juga salah satu faktor pertumbuhan yang kuat tahun ini. PPh migas bulan lalu juga tumbuh kuat akibat kompensasi kuartal 3 hingga kuartal 4 2021 yang baru dibayarkan pada bulan lalu. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah terbatas dan ditrendingkan pada level 6.774 hingga 6.866. Tapi ada suatu tanda bahwa akan munculnya rebound, jadi amati dan cermati ya. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari TINS, kemudian yang kedua ada dari ELSA, dan yang ketiga ada dari LSIP. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Mayor atau PT Mayora Indah Tbk yang optimistis kinerja perusahaan akan terus bertumbuh di tahun ini. Proses pemulihan ekonomi dampak dari COVID-19 yang terus dijaga oleh pemerintah memberikan optimis perusahaan akan membaiknya ekonomi nasional. Hal ini seiring dengan kembali aktivitas masyarakat
sehingga akan menopang aktivitas bisnis. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 1700 dan tingkat probabilitas sebesar 71%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 1500 dan tingkat probabilitas sebesar 77%. Kemudian yang kedua ada dari UNTR atau PT United Tractors Tbk Januari 2022. UNTR mencatatkan penjualan 530 unit alat berat, naik 146% dari penjualan di periode yang sama tahun lalu sebesar 215 unit. PT United Tractors Tbk atau UNTR berhasil mencatatkan kenaikan penjualan alat berat Komatsu di awal tahun ini alhasil angka pasar atau market shares Komatsu sepanjang Januari 2022 sebesar 30%. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 25.400 dan tingkat probabilitas sebesar 38%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 34.600 dan tingkat probabilitas sebesar 59%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.